warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setiani dengan NIM 2290987 kelas 3B. Di sini saya akan menyetor hafalan tentang terminologi sistem saraf pusat. Yang pertama, neuron. Neuron adalah sel saraf yang menghantarkan impuls listrik untuk komunikasi antar bagian tubuh lainnya. Yang kedua, akson. Akson adalah serabut panjang pada neuron yang mentransmisikan impuls menuju neuron lain atau otot. Yang ketiga, dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron yang menerima impuls dari neuron lainnya. Yang keempat, sinaps. Merupakan ruang antar neuron tempat terjadinya komunikasi kimiawi melalui neurotransmitter. Selanjutnya, neuron transmitter atau otak besar merupakan zat kimia yang memungkinkan transmisi sinyal atau neuron seperti dopamin dan serotonin. Selanjutnya, cerebellum atau otak kecil berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, medula oblongata berfungsi untuk mengontrol fungsi vital pada bagian tubuh seperti pernapasan dan jantung. Selanjutnya, talamus. Talamus berfungsi sebagai pesan relay informasi sensorik dari tubuh menuju konteks cerebral. Selanjutnya, hipotalamus untuk mengatur banyak fungsi tubuh seperti suhu tubuh, rasa lapar, dan ritme tidur. Selanjutnya, lobus frontal berfungsi untuk bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tinggi seperti perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, lobus parietal berfungsi untuk mengolah informasi sensorik terkait sentuhan dan persepsi ruang. Selanjutnya, lobus temporal berfungsi untuk mengatur pendengaran, memori, dan pemahaman bahasa. Selanjutnya, lobus occipital berfungsi untuk mengontrol penglihatan, pengolahan gambar visual. Selanjutnya, ganglia basalis berfungsi untuk mengatur gerakan dan koordinasi motorik. Selanjutnya, pons. Dia berfungsi untuk menghubungkan otak besar dengan tulang sumsum belakang serta mengatur tidur dan mengatur pernapasan. Selanjutnya, sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Selanjutnya, pia mater sebagai lapisan tipis membran yang menutupi
permukaan otak sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sphenoid mater merupakan lapisan tengah meninges yang berisi cairan cerebrospinal atau CSF. Selanjutnya, dura mater merupakan lapisan luar meninges yang berfungsi sebagai pelindung fisik otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, cairan cerebrospinal CSF sebagai pelindung dan memberi nutrisi pada otak serta sumsum tulang belakang. Selanjutnya, meningen terdiri atas 3 lapisan pelindung yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan saraf tubuh serta mengatur refleks. Selanjutnya, neuroplastisitas merupakan kemampuan otak untuk membentuk jaringan saraf baru setelah cedera atau pembelajaran. Selanjutnya, sklerosis lateral amiotrofik ALS merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan kerusakan pada neuron motorik. Selanjutnya, stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu menyebabkan kerusakan jaringan pada otak. Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi akibat gangguan aktivitas listrik pada otak. Selanjutnya, Parkinson. Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi koordinasi gerakan, terutama akibat kerusakan pada substansi nigra. Selanjutnya, Alzheimer merupakan penyakit yang merusak memori dan kemampuan kognitif. Seringkali dikaitkan dengan akumulasi plak amiloid. Selanjutnya, cerebral palsy merupakan gangguan gerakan yang disebabkan oleh kerusakan pada otak bagian motorik selama perkembangan. Nah, selanjutnya, hematoma subdural merupakan penumpukan darah antara otak dan lapisan durameter yang bisa disebabkan oleh cedera di bagian kepala. Selanjutnya, glioma. Glioma merupakan jenis tumor otak yang berasal dari sel glia, yaitu sel pendukung di dalam sistem saraf. Selanjutnya, multiple sclerosis merupakan penyakit autoimun yang merusak selubung mielin, memperlambat transmisi sinyal saraf. Selanjutnya, neuralgia. Rasa sakit yang timbul akibat peradangan atau gangguan pada saraf. Selanjutnya, miastenia gravis merupakan penyakit autoimun yang melemahkan otot-otot tubuh dengan mengganggu komunikasi pada otot dan saraf. Selanjutnya, spinal cord injury atau SCI
cedera pada sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau kehilangan fungsi sensorik. Selanjutnya anoksi otak. Kondisi kekurangan oksigen di otak yang dapat mengakibatkan kerusakan otak secara permanen. Selanjutnya hiperrefleksia, kondisi di mana refleks tubuh lebih kuat atau lebih sering terjadi akibat gangguan pada sumsum tulang belakang. Tingkat kesadaran mengacu pada sejauh mana seseorang dapat merespon lingkungannya dari keadaan kehilangan hingga koma. Selanjutnya neurogenesis merupakan proses pembentukan neuron baru yang terjadi terutama pada hipokampus. Selanjutnya sklerosis tuberosa merupakan kelainan generik yang menyebabkan pembentukan tumor di otak atau bagian tubuh lainnya. Selanjutnya sindrom Guillain-Barré merupakan gangguan autoimun yang menyerang sistem saraf pusat yang menyerang sistem saraf perifer yang dimulai setelah infeksi virus terjadi. Selanjutnya encephalitis merupakan peradangan pada otak yang sering disebabkan oleh infeksi virus atau reaksi autoimun. Selanjutnya infak cerebral terjadi karena kerusakan otak akibat gangguan aliran darah atau mirip dengan stroke. Selanjutnya lumbal punctur merupakan prosedur medis untuk mengambil sampel cairan di ruang subarachnoid. Selanjutnya neurotopik, istilah yang menggambarkan kemampuan suatu patogen atau zat untuk mempengaruhi sistem saraf pusat. Selanjutnya cerebrum, bagian otak besar yang bertanggung jawab atau berfungsi sebagai kognitif. Selanjutnya cerebellum, otak kecil yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan. Selanjutnya brainstem, merupakan bagian batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya medula oblongata, bagian dari batang otak yang mengontrol fungsi vital seperti pernapasan. Selanjutnya talamus, pusat pemrosesan informasi sensorik. Selanjutnya hipotalamus, mengatur homeostatis tubuh termasuk suhu dan hormon.